Selamat pagi rekan-rekan Koko Bibit Durian dimanapun Anda berada. Ya, kali ini Koko Bibit akan membagikan atau sama-sama saling belajar ya untuk mengenai bermacam-macam jenis durian yang dapat dikenali dilihat dari daun dan ciri-cirinya. Ya, kali ini Koko Bibit mengenalkan jenis-jenis seperti bawor, musangking, dan duri hitam berdasarkan ciri khas dari daunnya masing-masing, seperti halnya pada bawor ya. Ini daun bawor, terlihat dia bentuknya oval ya, dia bulat oval dan daunnya pun tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi dia standar ya, hitungannya jika daunnya sehat dia akan besar, namun ciri khas bawor tidak akan pernah hilang karena dibentuk daunnya yang oval seperti ini. Oke, oval seperti ini ya. Kita beralih ke musangking ya. Musangking dia daunnya tipis atau memanjang ya, memanjang seperti ini. Ini daun musangking ya, beda dengan bawor, oval seperti ini ya, sedangkan musangking itu dia panjang dan ujungnya lancip seperti ini ya. Ini yang membedakan bawor dan musangking, itu sangat mudah ya. Ya, satu lagi duri hitam. Nah, kalau duri hitam dia daunnya oval seperti bawor, namun dia panjang seperti musangking. Ya, dia bentuk daunnya itu bulat oval, ya, bulat oval, namun dia panjang seperti musangking, mengerucut. Sedangkan bawor kan dia cuma bulat saja ya, tidak panjang, dia agak lebar ya, kecil lebar gitu. Kalau duri hitam itu panjang, kecil seperti musangking dan mengerucut ya. Juga ada ciri khas tersendiri, dia ada lekukannya ya, lekukan seperti ini, lekukan seperti ini ya, dia menekuk seperti ini. Sedangkan musangking itu tidak ya, seandainya pun dia menekuk tapi tidak separah duri hitam. Dan musangking pun daunnya agak lebih tebal kalau kita bandingkan seperti ini ya. Duri hitam tuh agak tipis daunnya dibandingkan dengan musangking ya. Kemudian antara bawor, musangking, dan duri hitam ini memang terlihat serupa tapi tak sama ya, serupa tapi tak sama. Kenapa saya bilang serupa tapi tak sama? Bagi para pemula mungkin sulit untuk membedakan mana bawor, mana musangking, dan mana duri hitam ya, karena daunnya memang selintas itu memang sama. Namun jika kita perhatikan dengan teliti, dengan seksama, ada perbedaan tersendiri antara bawor, musangking, dan duri hitam ya. Bagi orang-orang yang awam mungkin sama aja daunnya gini-gini. Tapi di sini saya menjelaskan atau kita sama-sama saling belajar antara duri hitam, bawor, dan musangking ya. Bawor itu oval ya, bulat oval seperti ini, tidak terlalu mengerucut atau tidak terlalu panjang, dia daunnya bulat ya. Sedangkan musangking itu dia panjang kecil ya, kecil tidak lebar seperti bawor. Satu lagi di duri hitam. Duri hitam daunnya oval seperti bawor, namun dia panjang seperti musangking dan mengerucut ya, mengerucut lancip seperti ini ya. Ini bawor, musangking, dan duri hitam. Nah, kita beralih lagi sekarang ke sebelahnya. Nah, ini namlung ya, namlung atau kucing tidur. Dia itu daunnya hampir sama sekali dengan super tembaga. Nah, ini super tembaga ya, super tembaga
Namun ada perbedaan tersendiri antara namlung dan super tembaga. Namlung dan super tembaga itu bisa kita lihat, kita pegang dari daunnya, kita raba, itu dia terlihat tipis ya. Tipis, tidak terlalu kaku seperti super tembaga. Sedangkan super tembaga itu kaku ya, sangat kaku daunnya ya. Daunnya itu sangat kaku ya. Ini daun tua semua ini ya, antara bawor, musangking, duri hitam, namlung dan super tembaga. Ini daunnya kaku ya, kaku dan mengkilat ya, mengkilat ya. Ini namlung, dia kaku tapi agak tipis, bisa kita raba ya. Namun jika di lapangan kita bisa lihat selintas itu memang hampir sama ya, antara super tembaga dan namlung. Dia itu memang hampir sama ya, memang asalnya pun sama-sama dari kepulauan kita juga ya, Pulau Bangka. Sedangkan musangking dan duri hitam itu dari negeri tetangga kita ya. Ini bawor sama, ini asli dari kita juga, Indonesia ya, Kromo, Banyumas. Kita bisa membedakannya antara bawor, musangking, duri hitam, namlung dan super tembaga ya. Sampai sini kita bisa menjelaskan satu persatu, atau rekan-rekan yang belum tahu agak sedikit sulit untuk melihat bagaimana cara membedakan jenis-jenis durian dilihat dari daunnya. Sebetulnya durian itu banyak ya. Untuk membedakannya kita bisa melihat bukan cuma dari daun, dari karakter ranting, karakter batang, semua itu berbeda-beda ya. Kalau kita lihat dari karakter batang atau ranting, bawor itu dia sangat terarah ya untuk ranting-rantingnya. Dia itu ranting-rantingnya tuh terarah, jadi bisa terbentuk dengan rapi ya. Batangnya pun kokoh, agak kuat ya, tidak lentur seperti musangking ya. Musangking itu agak sulit ya, agak sulit untuk ngebentuk cabangnya, dia itu beda ya. Nah, lebih parah lagi satu lagi, duri hitam. Duri hitam itu berkarakter batang lemes ya, batang-batangnya itu lemas atau letoy. Namun kalau dia udah besar, dia sama akan seperti bawor, musangking dan duri hitam. Tinggal bagaimana kita cara perawatan kita untuk membentuk dia seperti pohon-pohon yang lain. Pada dasarnya kalau pohon yang masih ukuran-ukuran kecil, ukuran 70 sampai 2 meter itu memang agak sedikit lentur ya, antara bawor, antara musangking dan duri hitam. Namun kalau bawor itu memang berbatang-batang kekar ya, pohonnya pun gagah, beda dengan musangking atau duri hitam. Kalau super tembaga dan namlung sama ya, dia itu berbatang atau beranting itu sama, kekar ya, kekar. Antara bawor, musangking, duri hitam, super tembaga dan namlung, dari kesekian banyak kelima jenis ini, saya di kebun saya itu dapat dipastikan untuk jarang sekali terkena jamur upas itu super tembaga dan namlung ya. Dia ini sangat kuat karena memang dia itu endemik dari kita ya, dari Indonesia, dari Kepulauan Bangka. Namun bawor pun sama, dia dari kepulauan kita, dari Pulau Jawa, Kromo, Banyumas. Dia masih rentan dengan jamur upas. Tapi musangking dan duri hitam ini sangat rentan ya, rentan sekali untuk terkena jamur upas. Ini versi saya karena di kebun saya sendiri, entah dengan rekan-rekan di tempat atau wilayahnya masing-masing. Ya mungkin semuanya memang tergantung dengan perawatan kita masing-masing. Tapi untuk kesekian 5 jenis ini di kebun saya itu yang tahan akan hama ya ini namlung sama super tembaga.
Untuk yang 3 ini ya memang butuh perawatan ekstra lah untuk penyemprotannya. Ya mungkin sampai di sini sahabat-sahabat. Kalau memang kurang dimengerti dapat ditanyakan nanti, monggo merapat saja ke kebun kami atau kelapa kami, Koko Bibit Durian Bekasi, di alamat Jalan Raya Narogong atau Gang Sukatani atau Jalan Sukatani, Kampung Markan, RT 01 RW 41, Bojong Rawalumbu, Bekasi, kode pos 17116. Monggo ditunggu, atau bisa juga langsung di hotline kami di 085892763221. Ya, bagi sahabat-sahabat yang kurang paham bisa melihat tayangan video ini atau datang langsung ke lapak kami ya. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita lestarikan bumi ini dengan menghijaukan bumi kita dengan bercocok tanam. Ya, intinya tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita dan anak cucu kita. Ya, demikian sahabat-sahabat Koko Bibit. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, salam sukses selalu dari Koko Bibit Durian Bekasi.